Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadan. Tim saya 101190017. Kelas 2A, Prodi D3 Keperawatan Setegas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan logaritma triase metode STAR. Nah, buat kalian yang pernah ke rumah sakit, khususnya di ruangan IGD, di sana kalian akan menjumpai garis-garis berwarna-warni, garis-garis bulat yang disebut dengan triase. Triase merupakan pengelompokan korban atau pasien berdasarkan berat ringannya, trauma, atau penyakit serta kecepatan penanganan atau pemindahan. Tujuannya untuk menangani korban atau pasien dengan cepat, cermat, dan tepat sesuai dengan sumber yang ada. Nah, triase merupakan pintu masuk paling awal, jadi sebagai garda utama dalam pemilahan korban gawat darurat. Jadi pemilahannya juga harus berdasarkan skala prioritasnya, sehingga pasien atau korban tersebut mendapatkan penanganan yang tepat. Ketika pasien diantar ke IGD, di sana petugas kesehatan akan melakukan penilaian awal. Penilaian ini biasanya disebut primary survey, yang dinilai di sini adalah A. Airway, yaitu kepatenan jalan nafasnya, ada tidaknya sumbatan dalam jalan napasnya. B. Breathing, yaitu status pernapasannya. C. Circulation, dengan dilihat ada tidaknya pendarahan yang berlebihan. D. Disability, yaitu menilai respon atau kesadaran pasien. Saat ini tidak ada standar nasional dalam buku untuk triase. Metode ini banyak dipakai di lapangan ataupun rumah sakit. Di lapangan, biasanya penanganan untuk korban massal seperti korban bencana alam. Yang digunakan adalah simple triage and rapid treatment, atau yang disebut STAR. Jadi STAR ini adalah metode pengelompokan pasien berdasarkan labelisasi warna. Ada merah, kuning, hijau, dan hitam. Satu, ada merah, yaitu prioritas utama. Kenapa dikatakan demikian? Karena kondisi pasien saat itu mengancam nyawa atau fatal, sehingga pasien tersebut memerlukan tindakan segera. Misalnya pasien dengan penurunan kesadaran, di mana pasien tersebut memerlukan penanganan yang cepat. Pasien dengan gagal nafas, pasien dengan pendarahan hebat. Dan yang kedua ada kuning, prioritas kedua, di mana kondisi pasien itu mengancam nyawa tapi tidak memerlukan tindakan darurat. Misalnya pasien dengan patah tulang besar seperti fraktur, pasien dengan luka bakar dengan derajatnya 2 dan 3, pasien dengan trauma torak, pasien dengan luka tusukan. Yang ketiga ada warna hijau, yang disebut prioritas ketiga, di mana kondisi pasien itu tidak mengancam nyawa tetapi memerlukan tindakan darurat. Misalnya pasien cedera tapi tidak mengalami penurunan kesadaran dan dapat melakukan mobilisasi secara mandiri tanpa menggunakan alat bantu seperti kursi roda. Pasien luka bakar dengan derajat 1, pasien dengan fraktur minor atau tertutup. Yang keempat ada hitam atau prioritas keempat, di mana kondisi pasien tidak mengancam nyawa dan tidak memerlukan tindakan darurat. Misalnya pasien yang sudah meninggal, pasien dengan kondisi kritis di mana kesempatan atau peluang untuk hidup sangat sedikit. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.